Baik, saya ucapkan selamat malam kepada seluruh mahasiswa yang sudah hadir pada malam ini. Kita hari ini sudah memasuki pertemuan ke-11 untuk perkuliahan mata kuliah kewirausahaan. Jadi kita sama-sama akan belajar lagi melanjutkan pertemuan yang lalu. Sebelum saya melanjutkan yang hari ini, saya menyampaikan dulu minta maaf saya minggu lalu, karena memang kemarin sedikit ada trouble ya dari laptop saya tidak bisa connect langsung dengan e-kampus dan e-kampus rupanya lagi ada maintenance gitu ya. Jadi ada keterlambatan saya mengupload atau connect dengan e-kampusnya. Jadi mohon maaf terlambat karena kan saya juga sudah menghubungi pihak kakak. Jadi waktu itu ada sedikit trouble sedikit gitu ya. Nah, mudah-mudahan materinya sudah bisa diambil, sudah bisa dipelajari dan teman-teman sudah mengerjakan tugas semuanya. Kemarin ada beberapa yang terlambat, tapi saya sampaikan juga kalau terlambat saya tetap terima, tetapi saya harus berlaku profesional ya, harus berlaku fair, berarti yang teman-teman tepat waktu atau yang sesuai dengan jadwalnya. Baik, sebelum saya lanjutkan juga, hari ini saya mencoba absen dulu ya, karena gini, kalau live gini, kalau perkuliahan sinkronus, itu memang ada 2 absensi, satu dari e-kampus, satu dari Zoom, makanya saya harus pastikan dulu karena ini harus dilaporkan ke akademik ya. Oke, saya mulai dulu dari yang kelas akuntansi. Saya coba absen dulu ya. Sebentar, saya urut dari ini saja. Ada Rizka, mungkin wajahnya Rizka ada ya, Rizka Aryani. Sebentar. Ada Bu. Saya urut absen aja biar gak ini ya. Sebentar. Ika Nurfitriani. Hadir Bu. Hadir ya, sebentar. Sebentar ya. Ika Nurfitriani. Oke, Rizka Aryani tadi ada, Siva ada, hadir. Mario Gerson, Mario, Sif ya. Nur Siva tadi Sif ya, Nur Siva Sif ada izin di kampus. Julita, ada Julita? Hadir. Ini wajahnya nggak kelihatan, jadi saya ya bukan lupa ya karena tidak mengenal wajah. Lalu yang kenal Irul gitu kan, yang ada fotonya. Irma Fauzia, ada Irma? Reni? Ada Reni Dwi Agustini? Hadir Bu. Hadir ya. Ada Siti Rahma? Hadir Bu. Risti Aprianita? Hadir Bu. Dewi Sriyanti? Dewi ada? Ada Dewi? Belum ada ya? Dewi Sriyanti. Ai Khairul ada. Intan? Intan ada? Intan nggak ada ya. Nanda? Karlina? Nggak ada juga. Amelia Siva? Ada Amelia Siva? Hadir Bu. Hadir ya. Sa'diah Ashari? Hadir Bu. Hadir. Anggita Aulia hadir. Indah Ratnasari? Hadir Bu. Indah Ratnasari? Ada. Cindy ada. Hadir, Yunita Bu. Pertiwi? Yunita Pertiwi? Hadir Bu. Hadir ya. Tiara ada. Hadir, Nadira? Bu. Nadira ada? Nadira? Hadir Bu. Hadir. Salsabila? Hadir. Hadir Bu. Andika? Andika Haryo? Andika Haryo? Nggak ada ya? Oke. Raden Intan ada, Dita ada,
Kurnia Ambarwati, Riri, Hadir. oke, Riri ada, Kurnia ada, Kenny ada, Anggita Fania, Hadir, Bu. hadir, oke. Oke, baik ya, sebentar. Sekarang yang dari kelas SI. Coba saya cek dulu yang kelas SI. Yang dari kelas SI, sebentar. Yohana ada? Tidak ada ya. Anggara ada? Ada namanya Anggara? Tidak ada ya. Ini kelas AK semua ya. Oke. Eni Mustika, ada ya? Hadir, Bu. Eni. Temannya kemana, En? Kurang tahu, Bu. Oke. Ini yang dari SI taruh Eni aja ya. Oke, baik, kita mulai dulu. Kita mulai perkuliahan ini. Sebentar saya pasang slide dulu. Tapi sebelumnya saya bertanya, ada masalah dengan tugas kemarin? Karena saya juga baru download tadi ya. Tugas-tugas pertemuan sebelumnya, adakah masalah? Mudah-mudahan bisa ya. Berarti bisa ya. Oke, sebentar. Oke, saya pasang slide dulu ya. Nah, baik. Materi kita hari ini adalah mencari gagasan baru. Kalau yang minggu sebelumnya atau minggu lalu kita sudah mempelajari faktor X ya. Faktor X itu adalah faktor yang ada dalam diri seseorang atau diri kita semua, di mana dibukakan pintu, dibukakan celah atau dibukakan jalan bagaimana kita memiliki sebuah masing-masing memiliki kelebihan atau memiliki potensi untuk menggali atau mengembangkan faktor X tersebut dari sebuah usaha bisnis. Jadi dari kesimpulan pertemuan yang lalu di pertemuan ke-10 bahwa setiap dari kita atau semua orang itu pasti memiliki faktor E. Faktor X itu bisa berubah atau menjadi sesuatu keajaiban atau bisa menjadi sebuah peluang bisnis kalau setiap individunya atau dari kitanya mau mencari atau mengasah atau menggali dan mengembangkan potensi itu. Kebanyakan banyak orang gagal, kebanyakan juga dari kita tidak bisa menemukan atau tidak bisa memiliki bisnis atau tidak bisa memiliki bisnis yang berjalan atau lancar itu dikarenakan tidak bisa mengasah, tidak bisa mengolah faktor X yang sudah ada. Nah itu kalau kita bicara faktor X bergaris besar seperti itu. Nah faktor itu tuh ada bisa dicari atau bisa dipelajari atau bahkan sudah ada sejak kita kecil dan sudah terlihat bakat minatnya atau talentanya sudah kita miliki. Hanya saja banyak juga manusia atau kita itu tidak bisa mengekspresikan, tidak bisa menyampaikan. Karena apa? Salah satunya adalah kurang percaya diri dan tidak menggali. Itu ya buat teman-teman. Jadi siapapun dari kita, ya entah itu dari jurusan akuntansi atau jurusan sistem informasi atau jurusan apapun, itu tentunya pasti punya jalan atau punya faktor X yang memang menjadi sebuah tanda kutip sebuah peluang dalam membangun sebuah bisnis. Ya, jadi tidak usah khawatir. Bukan karena saya tidak bisa berbicara, karena saya tidak bisa ketemu dengan orang, terus kita tidak bisa memiliki usaha. Tidak, hanya cara atau celahnya saja yang harus kita cari, gitu ya. Nah, melanjutkan dari faktor X tersebut, maka mulailah dari setelah kita memiliki faktor X atau setelah menemukan
faktor X yang sudah ada pada diri kita, nah itu baru kita jadikan sebuah gagasan baru. Jadi mencari gagasan baru itu bisa dari faktor X atau kita melihat dari fenomena atau melihat dari kebutuhan-kebutuhan saat ini. Nah, sebelum saya menjelaskan bagaimana mencari sebuah gagasan baru, itu perlu saya sampaikan juga bahwa kita perlu tahu bahwa apa sih akhir dari materi ini itu kita akan mendapatkan apa. Yang jelas setelah kita belajar pertemuan hari ini, tentunya diharapkan kepada semua teman-teman, kepada seluruh peserta perkuliahan itu mampu menjelaskan bagaimana kalau kita atau orang atau seseorang itu mencari sebuah gagasan baru untuk memulai sebuah bisnisnya. Ya. Baik, saya lanjutkan. Pokok-pokok materi yang kita pelajari hari ini adalah pokok-pokok materinya adalah bahwa kita akan menjelaskan tentang cara bagaimana mencari gagasan baru. Jadi kita punya kesempatan, ya nggak usah takut, nggak usah ragu atau harus percaya diri bahwa kita bisa kok mencari sebuah gagasan baru itu seperti apa. Dan keduanya, kita akan mempelajari atau menjelaskan bidang-bidang usaha yang sebetulnya cocok dengan karakter kita. Cocok dengan atau faktor X yang sudah kita miliki itu cocoknya di bidang apa atau usaha apa yang bisa mix dengan yang kita miliki. Terus kita akan jelaskan itu ada 4 ya, ada bidang usaha kreatif, itu contohnya seperti apa. Ada bidang usaha konsultatif, dan yang ketiga bidang usaha pelayanan serta bidang usaha analisis. Nah, selain itu juga ada usaha-usaha ide imitasi yang lebih dikenal atau sudah pernah dijelaskan. Ide imitasi itu salah satunya adalah ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Nah, itu yang harus kita pahami dulu. Baik, tidak usah berpanjang-panjang. Saya akan mencoba menjelaskan. Nah, ini. Nah, kita diawali dulu dengan begini. Jadi teman-teman atau kepada seluruh peserta perkuliahan, bahwa karakter kita itu sebetulnya dibedakan ada 4. Ini karakter dasar ya, karakter dasar. Sebetulnya kalau kita belajar Stephen, itu kita ada beberapa faktor, tapi itu kan sudah pengembangan dari 4 karakter ini. Ya kan? Nah, pada dasarnya setiap orang itu memiliki sisi atau karakter itu ada introvert, ya, ada ekstrovert. Kalau introvert itu cenderungannya mudahnya itu adalah biasanya orangnya agak pendiam, menutup diri. Jadi pembawaannya itu tenang, santai, terus tidak banyak bicara. Tapi kebalikannya ekstrovert itu adalah karakter-karakter yang harus aura-aura pabriknya kelihatan. Karena apa? Dia akan banyak ketemu dengan orang, orangnya terbuka, orangnya rame, lebih banyak bergaul, artinya karena selalu berhubungan dengan orang lain. Nah, sementara introvert itu lebih banyak di belakang layar. Jadi kalau misalnya kita istilahnya itu kalau extrovert itu lebih ke depan, kalau introvert itu lebih ke dalam. Selain itu juga ada beberapa faktor karakter yang sifatnya atau yang disebut dedikasi dan dominasi. Nah, ini bisa dipadukan dengan karakter-karakter ini, bisa introvert ke dominan atau introvert ke dedikasi, atau ekstrovert ke dominan atau ekstrovert ke dedikasi. Nah, biasanya dari 4 ini maka akan muncul karakter-karakter yang sifatnya konvensional. Jadi kalau introvert itu orang yang kecenderungannya di belakang layar itu biasanya karakternya atau cara kerjanya lebih konvensional dan lebih dominan karena sudah ada baku, sudah ada pakem-pakemnya, ada standarnya. Sementara kalau yang ekstrovert itu karena memang harus banyak berbicara, banyak ide, banyak glamor atau banyak glamor dalam arti ini karena banyak ketemu dengan orang, explore ya, lebih ke explore, itu biasanya akan karakternya itu mudah dikenal atau populer lah ya biasanya, dan dia juga biasanya juga bisa memiliki karakter yang dominan, tapi juga kadang tenang ya, tenang dalam arti karena dia sudah biasa dengan orang, akhirnya bawaannya tenang seperti itu. Nah, ini karakter dasar, tapi sekali lagi kalau misalnya
kepada mahasiswa menemukan banyak karakter dari Steven, itu kan ada 10 atau 9 karakter, itu juga bisa, tapi perpaduan dari karakter yang dasar ini. Nah, selanjutnya, dalam memulai bisnis itu perlu disampaikan bahwa harus disesuaikan dengan karakter kita. Harus disesuaikan dengan apa? Bakat kita. Harus disesuaikan dengan keterampilan atau skill. Dan yang terakhir, kalau Anda memiliki hobi atau kebiasaan, itu juga menjadi sebuah dasar kita mencari sebuah ide. Misalnya, kalau sekarang hobinya menanam, nah itu yang cocok apa kira-kira kalau misalnya kita kaitkan dengan bisnis? Bisa merangkai bunganya, bisa bisnis tentang apa namanya tanaman, atau bisnis tentang apa namanya pembibitan dan sebagainya, itu bisa. Atau misalnya saya hobinya ngedance, ya artinya apa yang bisa dikembangkan atau menjadi sebuah bisnis ngedance itu atau menari, itu bisa kita misalnya buka sanggar, kita mengajarkan les menari. Nah, itu ada contoh-contoh. Contoh kita sekarang di masa pandemi ini, mulai banyak orang memiliki hobi baru masak gitu ya. Nah, itu bisa dituangkan, bisa dikembangkan menjadi sebuah peluang bisnis, gagasan-gagasan yang bisa dipakai. Nah, selama ini orang kan tidak tahu. Jadi kalau kita ngomong bisnis atau usaha selalu dikaitkan dengan modal. Tetapi lagi-lagi kita punya modal tapi tidak punya bakat, tidak punya keterampilan, dan tidak punya hobi, bisnis tidak bisa terjadi. Ya, itu hanya sebuah mimpi. Tapi kalau kita punya ide, bakat, keterampilan, hobi, uang bisa dicari. Kalau memang itu modal yang membutuhkan dana, ya kan? Tapi kalau ada dana nggak punya ide ya sama aja. Jadi akan lebih mubazir, tidak akan bisa berjalan. Nah, masih berbicara tentang karakter, ya. Karakter itu yang tadi saya sampaikan. Karakter orang yang memiliki introvert, karena di balik layar dia lebih suka memproduksi. Produksi dalam ini bukan berarti operator di bagian produksi, bukan. Artinya lebih banyak menciptakan, karena di belakang layar itu kan orangnya kan tenang, analis gitu kan, kreatif, dan itu lebih apa? Lebih banyak memproduce atau menghasilkan sesuatu, atau lebih banyak menciptakan sebuah hal-hal baru. Itu adalah orang introvert. Dia memang lebih tenang, lebih konvensional, tetapi banyak ide-ide yang dikeluarkan. Nah, terus bagaimana dengan ekstrovert? Ekstrovert itu karena lebih ke depan, lebih ke ketemu banyak orang, ya biasanya lebih apa? Lebih ke sifatnya distribusi. Distribusi itu ya kaitannya dengan pemasaran, ya, kaitannya dengan apa pelayanan, kaitannya dengan pelayanan publik, ya kan, jasa dan sebagainya. Jadi sebetulnya dua-duanya ini, karakter ini sangat pas. Maksudnya setiap orang bisa menempatkan, oh saya karakternya orangnya agak sedikit penutup, saya orangnya, nah itu sudah bisa dipetakan. Teman-teman sudah bisa menganggap atau menemukan bahwa saya ini masuknya yang introvert tapi lebih ke dedikasi, saya introvert tapi lebih mendominasi gitu kan. Memang orang di belakang layar itu tidak selamanya melayani, tapi juga bisa dominasi atau melakukan pelayanan. Begitupun ekstrovert, ekstrovert itu karena sifatnya bertemu dengan banyak orang, mempengaruhi, berkomunikasi, itu memang lebih ke arah distributif atau distribusi atau mengarahkan gitu ya. Nah, dari keempat karakter ini atau 4 kuadran ini, kita bisa memetakan kita cocoknya kerja apa ini? Analiskah, kreatifkah, serviskah, atau konsultatifkah? Nah, ini adalah tipe jenis-jenis usaha yang bisa kita kembangkan melalui karakter-karakter kita. Ya, baik, mari kita coba pelajari satu persatu. Nah, ini ya, ini ada perpaduan dari 4 karakter itu bisa dikombin, ya. Misalnya apa namanya, introvert dengan dominan itu jatuhnya seperti apa, introvert dengan populer itu jatuhnya apa. Nah, di sini kita bisa lihat ada 4 ya. Jadi teman-teman bisa memetakan bahwa saya masuk yang konvensional, saya masuk yang dominan, saya termasuk ke karakter saya lebih populer, atau saya orangnya cenderung tenang. Nah, ini adalah karakter-karakter ya, perpaduan dari karakter dasar tadi yang kita bisa kembangkan menjadi ke sini. Ya, ada yang motivasi atau dominasi motivasi untuk bisa berprestasi. Di sini biasanya orientasinya pada akhir pekerjaan. Karena dominan biasanya tuntutannya adalah di akhir pekerjaan. Senang dengan tantangan, ciri orangnya adalah pekerja keras, ya kan? Karena pekerja keras dia tidak peduli orang ngomong apa, gitu kan? Jadi lebih
lebih tidak peduli dengan lingkungan pergaulan. Artinya bukan kita menutup diri dengan pergaulan, tidak, karena dia fokus kerja. Dominan itu lebih fokus ke pekerjaan, sehingga dia cuek dengan orang lain, yang penting saya fokus pekerjaan, saya punya target dan saya harus selesaikan. Karena orangnya fokus, maka dia tidak banyak bicara dalam bekerja, ya kan? Dan dia tapi juga tidak mau dikekang, tidak mau dikekang dalam arti begini, dipaksa tidak mau. Jadi dia butuh kebebasan, ya kan? Karena orang pekerja keras itu ada mimpi, ada target untuk bisa menguasai. Dominan. Ingat, kata kuncinya adalah dominan. Itu adalah ciri bahwa seorang tersebut atau kita itu adalah nantinya akan mendominasi, ya ujungnya adalah kekuasaan atau jabatan. Ya, nah karena tantangan karena suka dengan tantangan, maka tipe orang yang dominan ini dia menyenangi pekerjaan yang tingkat khususnya tinggi. Jadi yang benar-benar fokus, konsentrasi, yang tantangannya tinggi. Nah, sebaliknya yang populer ini adalah, namanya populer itu kan lebih biar dikenal, lebih orang percaya dengan apa yang dia sampaikan, dia lebih banyak punya banyak teman, ya. Nah ini kebalikannya, ya. Jadi kalau populer itu merasa bahwa keberadaan seseorang itu sangat diperlukan, keberadaan seseorang itu sangat diinginkan atau ditunggu-tunggu. Nah, ada tipe orang yang bekerja atau tipe orang yang memang seperti itu, ya kan? Nah, ini adalah contohnya, mereka ini orang yang biasanya care, ya. Saya perlu garis bawahi, care di sini itu bukan berarti tidak peduli dengan sosial, tidak. Artinya care di sini, kalau yang tadi dominan itu tidak peduli, itu artinya dia fokus dengan pekerjaan, tidak mempedulikan apa kata orang, tetapi dia akan fokus. Nah, kalau yang di sini kebalikannya, dia butuh orang-orang lain, dia butuh banget orang-orang di sekitarnya, supaya apa yang dia tularkan, apa yang dia sampaikan, itu diketahui, dikenal, dan orang akan menganggap bahwa keberadaan itu sangat penting. Ya, jadi itu tipikalnya adalah mudah bergaul, dan dia akan memiliki cara berkomunikasi yang memang menarik perhatian banyak orang. Nah, ini adalah tipikal karakter yang populer, dan nanti pekerjaannya yang cocok seperti apa. Kita tahu ya, biasanya ini dunia seni dan sebagainya. Nah, ya, ini yang berikutnya adalah tenang, tipikal tenang. Ya, ini perpaduan lagi. Ini introvert dan dominan. Nah, ini biasanya sifatnya lebih mengarah ke persahabatan atau saling menghargai. Nah, dia tidak terlalu berambisi dengan prestasi, dia senang sekali bekerja dengan banyak orang. Tapi karena tenang, ya dia tidak kelihatan dalam arti ambisiusnya tidak muncul, tetapi dia karena senang bergaul, jadi dia tenang, kalem, dan ramah, ya kan? Bedanya di sini adalah dia terbuka, tenang itu terbuka dan senang diskusi, ya kan? Tetapi sedikit kurang menyukai tanggung jawab dan tantangan, karena kan dia di awal disampaikan kalau tipe tenang itu santai, slowly but sure, ya, pernah kita gitu kan ya, ada istilah Wallace, artinya bahwa udah nyantai saja. Nah, tapi kurang tanggung jawab, karena kan nyantai saja, yang penting tercapai. Kalau misalnya ada istilahnya itu pelan-pelan yang penting tercapai, jadi nggak usah ngoyo gitu kan. Nah, makanya dia tidak terlalu ambisi, sehingga ya udah yang penting nyampe gitu ya. Nah, karena dia tidak memiliki tantangan, tidak suka dengan resiko dan tantangan, maka pekerjaannya itu berdasarkan standar. Pekerjaannya itu hanya berdasarkan ketentuan saja, sesuai dengan instruksi, sesuai dengan aturan. Nah, yang terakhir ini adalah konvensional, di mana ini hampir sama, karena dia bekerja pada aturan, sesuai dengan aturan, ya kan, dia konvensional itu tidak boleh ada kata salah, harus sesuai dengan standar, harus sesuai dengan ketentuannya, karena berbicara dengan akuransinya tinggi, memang di sini harus orang yang perfect. Contohnya kayak teman-teman di akuntansi, orang-orang di sistem. Kalau bikin program, sistem harus tidak bisa ada salah, karena kalau salah tidak bisa jalan sistemnya. Kalau yang teman-teman di akuntansi, kalau misalnya perhitungannya atau cara menganalisanya salah, pasti akan salah, karena dibutuhkan akurat. Nah, ini tipikal orang-orang perfeksionis yang konvensional. Nah, kita sudah bisa memetakan kita yang mana, ya. Tapi sekali lagi bukan berarti teman-teman yang di akuntansi atau sini bisa tidak boleh keluar dari out of the box itu tidak boleh. Misalnya kita mau menjadi seorang yang out of the box, boleh.
Artinya kita punya kemampuan, tapi kita keluar dari lingkaran itu boleh, ya. Nah, selanjutnya coba kita akan buka bahwa, nah dari keempat tadi, maka terpetakan ada 4 bidang usaha sesuai dengan tadi karakter dominan, ya kan, tenang, populer atau konvensional. Itu ada pembagiannya dan bisa dipetakan pekerjaan atau bisnis yang cocok itu apa. Nah, kira-kira dari keempat tadi, teman-teman sudah mulai berangan-angan atau membayangkan posisi teman-teman itu pada di kuadran berapa, sehingga bisa memetakan, oh ternyata saya itu orangnya itu introvert dominan. Berarti kalau dikaitkan dengan hobi, faktor X atau keterampilan, saya memang cocok di bidang usaha ini misalnya. Silakan Anda memetakan, karena setiap orang punya talenta itu. Ada pertama adalah bidang usaha kelompok kreatif. Di sini kreatif itu yang setiap saat harus ada pembaruan, ada sesuatu yang baru, ada ide-ide, ya kan, inovasi. Nah, ini kelompok orang kreatif. Nah, kalau kreatif itu biasanya bidang usahanya apa? Misalnya kuliner, ya kan, tentang keterampilan, kerajinan, logam, pertanian, peternakan, hasil tambak, ada rajut. Ya, ini contoh-contoh banyak sekali. Sekarang zaman sudah canggih, sudah teknologi banget. Jadi buat mahasiswa yang ingin lebih mendalami bisnis bisa mencari di internet, karena bisa di breakdown lagi kreatif itu cirinya seperti apa, bisa kita lihat di sana. Ya, jadi garis besarnya ini, usaha yang cocok untuk orang yang memiliki kreativitas tinggi itu ke sini. Ya, contohnya seperti ini. Karena kayak misalnya kita lihat gambar saja, ini sepatu terbuat dari apa? Anyaman dari benang. Nah, itu kan contoh-contoh bentuk kreatif ya. Ini makanan. Dulu mana ada zaman saya kue-kue yang seperti ini banyak, itu tidak ada. Tapi sekarang kan orang bisa memodifikasi, terus menciptakan makanan-makanan yang kekinian. Itu kan bentuk-bentuk dari kreativitasnya. Tentunya saya paham, di antara kita ini semua pasti ada 1, 2, atau lebih yang memiliki kreativitas tinggi yang memang bisa disalurkan, bisa dituangkan menjadi sebuah peluang usaha. Ya, tolong kaitkan dengan faktor X yang kemarin, coba kita gali supaya kreativitas yang teman-teman miliki itu bisa dikembangkan kalau memang kita berada di kuadran yang memiliki kreativitas. Nah, selanjutnya adalah bidang usaha konsultatif. Konsultatif karena sifatnya itu membantu, mengarahkan, mendidik, atau memberikan konsultatif atau pembelajaran gitu ya. Ini adalah tipikalnya yang mana ya, dari dominasi, tenang, konvensional, atau populer yang mana. Nah, kita bisa petakan dan yang cocok usahanya apa saja. Misalnya jasa konsultasi, misalnya konsultasi pajak, misalnya konsultasi di bidang sistem pembuatan aplikasi, terus kursus-kursus, kebugaran, pelatihan olahraga. Karena kalau kebugaran dan pelatihan olahraga itu kan kita tidak sembarang menggunakan peralatan dengan sesuka-sukanya, disesuaikan dengan berat badan, disesuaikan dengan usia, disesuaikan kebutuhannya mau apa. Itu kan kelompok-kelompok kan konsultatif, ya kan? Jadi perlu pengarahan dulu. Masih banyak lagi, karena di sini banyak lagi dan lain-lainnya ya, masih banyak. Misalnya sekarang ada bimbel, itu masuknya ke situ, ya kan? Oke, atau misalnya psikologi gitu, konsultan pajak itu udah masuk ke sini, ya. Kita masuk lagi ke kelompok ketiga, bidang usaha pelayanan. Nah, pelayanan ini lebih ke jasa ya, jasa itu melayani, jasa apa? Pengetikan, jasa biro teknik, jasa pengurusan surat-surat, terus kontraktor, jasa perbaikan atau ke arsitek dan sebagainya. Itu masuknya ke sini. Nah, ini lebih ke pelayanan, servis ya. Servis ya, gitu. Desain gambar, desain rumah dan sebagainya itu masuknya ke kelompok pelayanan atau jasa. Nah, selanjutnya ada kelompok keempat, yaitu kelompok analis. Sekali lagi, analisis itu biasanya kecenderungannya lebih cocok ke konvensional. Kenapa? Karena dia memang lebih detail. Analis itu detail banget ya, tidak boleh ada kesalahan-kesalahan. Misalnya kita melakukan servis komputer atau servis HP atau servis perangkat elektronik, itu kan nggak bisa sembarang dikerjakan sama orang. Betul-betul dibutuhkan akurasinya, trouble-nya di mana, harus benar-benar dicarikan solusinya atau penyelesaiannya atau treatment-nya seperti apa, itu harus dibuat.
Nah, misalnya perancang busana. Perancang busana itu kan kita harus detail membuat rancangan baju itu seperti apa dan sebagainya. Nggak boleh salah ukurannya, nggak boleh kekecilan, nggak boleh kegedean, harus pas cutting dan sebagainya itu harus diperhatikan. Ya, itu yang lainnya juga seperti laundry. Laundry kenapa masuk analisis? Karena gini, kita harus bisa memisahkan mana baju yang bisa dicuci bareng, mana baju yang memang perlu penanganan khusus. Misalnya ini sutra, ini nggak bisa pakai mesin cuci, ini cara menghilangkan warna seperti apa. Itu kan masuk bagian yang analisis apa namanya detail ya. Nah, kenapa kok jasa penerjemah masuk ke sini? Iya, karena jasa penerjemah itu kan kita harus menghati-hati kalau disuruh translate ya kan dari berbagai bahasa menerjemahkan itu kan tidak boleh salah gitu ya. Jadi kok tadi ada jasa di pelayanan ya yang jasa lebih usaha jasa, tapi di sini ada lagi jasa masuk kelompok analitis ya. Itu kenapa bedanya? Nah, kita harus tahu ruang kerjanya, lingkup kerjanya apa gitu ya. Baik, saya lanjutkan kembali ke yang terakhir ada metode ini adalah metode ATM itu termasuk metode imitasi. Kenapa imitasi? Karena metode ini adalah dengan cara ATM. Apa itu ATM? Pernah saya sampaikan di beberapa pertemuan yang lalu. ATM itu adalah memodifikasi. Dari apa? Dari apa yang sudah ada. Misalnya ATM itu kan kepanjangan dari amati, tiru, dan modifikasi. Contohnya banyak. Contoh yang simpel saja yang pernah saya contohkan sepatu. Sepatu kita tahu harga sepatu originalnya Nike itu berapa juta. Tapi di pasar kita sudah menemukan dengan bentuk model yang sama, tulisannya Nike juga, tapi harganya cuma 100.000, bahkan ada yang 90.000. Itu adalah amati, tiru, dan modifikasi. Untuk siapa dia? Tentunya ATM ini disesuaikan dengan segmen pasarnya. Ya kan, dengan segmen pasar yang bisa atau yang memang bisa menjangkau kelompok konsumen yang memang kemampuan daya belinya ke level tersebut. Misalnya ayam, kita tahu ada McD ya, ada KFC, ada McD, tetapi itu kan kalau kita beli satu paket kan mahal, hampir 40.000. Tetapi muncullah ATM. Seperti apa? Ada Sabana, ya kan? Ada apa namanya? Ayam Ipo dan sebagainya yang ada di pinggir-pinggir jalan, yang atau di but-but sederhana itu kan ATM. Nah, paket yang dia jualkan kadang cuma 10.000, kadang 12.000 sudah lengkap dengan nasi. Nah, itu kan namanya ATM. Ya tentunya kualitasnya nggak beda jauh, ya. Tetapi dia buat ATM itu atau produk yang bisnis yang ATM itu adalah sesuai dengan segmen pasar. Kita bisa, ya kalau kita mau melakukan usaha bisa melalui seperti itu. Jadi kenapa ini penting atau metode ini juga sangat diminati banyak orang? Karena ini adalah cara yang mungkin mudah, risikonya nggak ini, tapi segmennya jelas sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, itu juga membantu dengan cara metode ATM. Misalnya juga minuman-minuman bubble-bubble, kalau kita lihat di mall, itu kan minumannya udah mahal-mahal ya, sampai 40.000, 50.000, tapi kita menciptakan lagi yang bubble, yang ya sesuai dengan ATM itu tadi, maka dijual cuma 10.000, cuma bahkan 7.000, dan itu segmennya ya pasti beda, tentunya beda ya. Nah, dilihat dari apa? Dari output suatu bisnisnya. Dilihat dari tren populasi dan demografi, karena yang ketiga ini kan menentukan konsumen, segmen pasarnya siapa. Nah, ini kita bisa. Jadi usaha itu ternyata bisa melalui empat bentuk bisnisnya, dan yang kelima adalah dengan menggunakan metode ATM. Nah, di sini ya, atau kita melakukan modifikasi 4P ini yang strategi pemasarannya, kita menerapkan dengan 4P. Nah, di mana 4P ini adalah ada konsumen, ya, ada masalah, ada konsumennya, tapi tidak bisa terpenuhi kebutuhannya. Maka metode ATM ini bisa diterapkan. Makanya diawali dulu dengan apa? Konsumen itu maunya apa? Daya belinya apa? Terus apa solusinya? Maka muncullah gap. Kalau ada masalah, harus dicari solusinya. Gap inilah yang harus kita cari dengan menggunakan sistem ATM. Oh, dia pingin makan ayam di McD, tapi uangnya nggak cukup. Maka harus dia hanya punya kemampuan daya belinya misalnya 10.000, 15.000. Maka muncullah yang tadi saya sampaikan. Muncullah ada ayam Ipo, ada Sabana, dan banyak lagi yang ayam-ayam fried chicken yang di luar yang lebih murah yang dijual di
but-but kecil atau di gerobak-gerobak. Itu juga suatu solusi ya. Tapi tentunya yang tadi saya bilang, apa dulu konsumen ini levelnya di level mana? Kalau dilihat dari tadi tren atau demografinya seperti apa? Demografi kan menyangkut daya beli, pertumbuhan ekonominya. Di situ kita udah tahu masalahnya seperti ini. Ya kan? Orang pingin bergaya, pingin pakai jam misalnya. Kalau kita lihat jam Rolex itu kan mahal banget, tapi kan ada namanya Rolex tapi harganya cuma 100.000. Nah, itu karena apa? Untuk mengcover, untuk memenuhi gap ini bahwa manusia itu atau konsumen itu butuh sesuatu yang pinginnya seperti produk A tapi kemampuannya hanya B, maka harus dibuat solusinya seperti ini. Nah, terus ini cara. Ini ada 4 cara kalau kita ingin memulai bisnis. Yang pertama kita harus segmen, yang tadi hampir sama ya. Kita harus perhatikan segmen. Sekali lagi, untuk memulai bisnis, entah itu kita menggunakan model atau yang kreatif tadi ya, usaha-usaha yang kreatif, usaha-usaha yang jasa, usaha-usaha yang analisis, atau usaha-usaha yang sifatnya konsultatif, itu kita harus lihat dulu pasarnya siapa, pertumbuhan ekonominya bagaimana, biaya-biayanya seperti apa, resikonya apa, kita harus perhatikan. Kenapa? Karena ini juga berdampak tadi. Kita punya usaha A, tapi segmennya tidak cocok. Nah, sekali lagi, itu semuanya harus terkait. Ya, kita harus cocokkan dengan segmennya, demografinya, terus modal-modalnya seperti apa. Jangan sampai kita sudah susah payah membangun usaha itu, atau kalau misalnya sudah menggunakan usaha dengan modal yang banyak, ternyata tidak sesuai dengan ini, pasarnya tidak tepat, terus tingkat pertumbuhan ilmunya kecil, terus biayanya juga terlalu tinggi, atau risikonya terlalu kita tidak siap dengan risikonya dan sebagainya, itu akan menyusahkan atau menjadikan kita itu tidak akan berhasil dalam mencapai atau mendapatkan sebuah bisnis yang baru, yang bagus ya. Jadi kalau kita kalau punya ide, ya gagasan, peluang bisnis itu harus ini. Nah, buat teman-teman akuntansi tentunya ini ya, karena belajar tentang biaya dan sebagainya tentunya sudah paham ya. Sementara kalau teman-teman yang di sistem informasi itu juga bisa dilihat dari persaingannya seperti apa ya kan, lihat lebih diperhatikan pasarnya cocoknya kemana dan sebagainya. Nah, ada 4 tips ya buat para peserta, 4 tips yang harus kita pahami dalam memulai atau mencari sebuah gagasan itu. Lebih baiknya seperti apa kalau kita ingin memiliki usaha yang sukses, ingin berhasil dalam bisnis, apa yang harus kita lakukan? Ya sering-seringlah kita menghadiri pameran. Ya kan kita sering banget ya kalau misalnya, makanya wawasan itu penting, kita jangan menutup diri. Wawasan itu dari mana? Bisa dari teman, bisa dari TV, bisa dari internet, bisa melalui event-event yang kita lihat. Makanya informasi dari surat kabar online dan sebagainya itu bisa lihat. Maka yang kita lakukan kalau kita mau bisnis, jangan takut satu. Yang kedua ya memang harus percaya diri. Nah, itu yang dari dalam ya, dari innernya, dari si personalnya seperti itu. Tetapi kalau kita benar-benar ingin berhasil, tentunya juga melihat sekitar kita seperti apa. Persaingannya seperti apa sih bisnis itu saat ini. Jangan gara-gara sudah ada beberapa bisnis yang sama, kita ragu, tidak. Nah, kita harus cari celahnya, harus niche yang pernah kita sampaikan dulu. Dengan cara apa? Supaya kita paham dan kita memiliki wawasan yang luas, seluas-luasnya tentang bagaimana berbisnis. Nah, sering-seringlah kita menghadiri pameran perdagangan atau bisnis. Di mana kita bisa ikuti banyak sekali. Bisa melalui online, ya. Sekarang kan media itu kan, medsos itu sebenarnya juga positifnya banyak sekali. Kita bisa lihat dari sana, atau kita bisa mengikuti yang pameran benar-benar yang misalnya seringkali di GOR, misalnya Basar, dan itu kan kita membuat kita terbuka, membuat bahwa ternyata banyak sekali ide-ide yang bisa dikembangkan. Nah, terus ini, yang kedua kita harus melihat atau mempelajari keahlian tenaga kerja lokal. Dan yang ketiga, investasi. Investasi itu permodalan. Kira-kira modal yang tepat untuk bisnis itu seperti apa? Kita harus perhatikan material lokal. Kalau misalnya kita itu kayak yang tadi ya, misalnya sepatu ya, sepatu Nike, kalau kita buat KW-nya ya, bahasa umumnya kan KW-nya itu perlu modal seperti apa, sebesar apa modalnya, sebanyak apa. Terus materialnya itu
karena dia KW harus carinya di mana gitu kan. Karena kita tahu kalau yang original itu kan pasti bahan materialnya juga besarnya sama tadi ya, misalnya ayam gitu kan. Kalau yang di atas itu mungkin dari ayamnya sudah pilihan dan sebagainya, sementara yang lokal yang ATN itu kita materialnya cukup yang sederhana dan sebagainya, yang gitu-gitu perlu perhatikan. Ini perlu sekali dipelajari. Dari mana? Banyak lagi. Sekali lagi bisa kita lihat atau googling di Google atau di YouTube, itu banyak sekali cara-cara trik-trik bagaimana kita mulai bisnis, ya. Nah, ini kalau kita mau bisnis jual beli, distribusi, penjualan, kita juga harus bisa mengikuti peluang substitusi produk impor. Misalnya kan sekarang banyak ya penjualan online ya, bisnis online itu dengan produk-produk yang impor. Ya, produk dari Cina, produk dari Hong Kong, itu banyak sekali masuk loh. Kalau kita, buat teman-teman yang sering lagi belanja online itu kan, kadang kita nggak sadar bahwa itu ternyata produk keluar, dan kenapa kok lama, dan ternyata memang oh ini dari luar sana, dari Cina, dari Thailand, dari Bangkok, maka nyampainya ke Indonesia agak lama, tapi harganya lebih murah. Nah, karena memang substitusi itu artinya bisa tidak semua barang impor itu mahal ternyata. Kita bisa memilih. Banyak sekali ya itu bisnis-bisnis yang garment itu banyak banget sekali, itu baju-baju dari luar itu lebih murah. Ya saya tidak tahu, tapi memang banyak sekali yang saya lihat, saya temui beberapa kolega atau beberapa yang orang-orang sukses ya, saya sudah beberapa kali menemukan itu ternyata mereka lebih bisnis dengan ini, salah satu ide ya, dengan membeli barang dari luar lebih murah. Apa saja ternyata, dari tas kecil-kecil, sepatu, sandal, pakaian-pakaian bayi itu ternyata lebih murah dan sebagainya. Termasuk elektronik ya, elektronik itu banyak banget ya, karena ini saya juga sudah merasakan sendiri, jadinya kok lama dan sebagainya, ternyata itu impor, dan memang ternyata nggak beda jauh gitu loh. Kalau kita mau mencari peluang, karena gini, kenapa saya sampaikan ini substitusi produk impor, karena kita tahu masyarakat kita itu senang sekali kalau itu judulnya produk itu buatan mana, udah kesannya belinya dari luar negeri, ya kan? Tapi saya sampaikan juga, dari luar negeri itu tidak semuanya mahal. Kalau kita mau bisnis yang sifatnya lebih ke retail atau penjualan online ya, itu banyak sekali. Salah satu, jadi tips-tips ini bisa teman-teman atau bisa kita terapkan kalau kita mau bisnis. Jadi dari sinilah, dari kita ikutin pameran, kita mempelajari kearifan ini, jadi kita cari modal material dalam sebuah bisnis atau produk, atau substitusi produk impor ini adalah supaya kita ternyata terbuka, oh ternyata saya ini deh, ambil ide ini ada deh. Nah, artinya supaya menemukan gagasan-gagasan dalam kita itu untuk berbisnis gitu, ya. Baik, nah ini ada hubungan yang tadi disampaikan, dalam bisnis itu memang selain ide itu harus ada kreativitas. Ingat, saya tekankan, di pertemuan kedua atau ketiga kita sudah berbicara tentang kreativitas. Pertemuan ketiga ya, kita sudah membicarakan kreativitas. Kalau bisnis itu harus ada kolaborasi antara adanya kebutuhan, peluang, ya, ide kita dan kreativitas. Ide itu adalah apa yang kita miliki, kreativitas itu untuk selalu meningkatkan yang terbaru-terbaru. Ada sesuatu penemuan, ada sesuatu inovasi, itu yang disebut kreativitas. Supaya apa? Supaya bisnis kita itu agak beda dengan bisnis orang lain. Supaya apa juga? Supaya bisnis kita itu berbeda dengan bisnis yang sudah ada. Ini loh bedanya, ini loh peluangnya. Nah, ternyata dikombinasi, maka muncullah sebuah produk yang memang digemari dengan kebutuhan atau yang diinginkan oleh konsumen. Ya, ini adalah sekali lagi tiga hubungan ini sangat penting. Harus ada ide, tapi ide itu juga kita lihat peluangnya cocok tidak, ya kan? Peluang itu kan menyangkut konsumen ya, cocok tidak. Nah, kalau kita idenya itu hanya standar, harap baku, kalau tidak disertai kreativitas, masyarakat juga lama-lama bosan, hanya sesaat. Kalau kita ingin punya bisnis berjangka panjang, ini tiga ini harus dikembangkan. Ya, ide itu harus muncul terus, kreativitas harus kita tingkatkan supaya apa? Orang tidak bosan, karena ada sesuatu yang baru terus, ada yang perubahan. Ada perubahan, ada peningkatan, ada penambahan. Orang tidak bosan dengan yang sudah ada. Oke, nah ini contoh ya, saya sampaikan saja, ini contoh buat teman-teman yang sudah bekerja, tentunya kita pernah dengar ya, beberapa perusahaan atau bisnis itu gagal, kenapa? Karena memang yang tadi, tidak sesuai dengan peluangnya, tidak sesuai dengan marketnya, ya, tidak sesuai dengan bahan sumber daya
lokalnya seperti apa. Ini ada beberapa ya bisnis ya, ini bisnis yang pernah ada di Indonesia tetapi gagal, ini bisnis besar. Kita pernah dengar es Milo ya, waktu itu beberapa waktu yang lalu Milo itu Nestle ya, itu memiliki produk es Milo, tapi sekarang sudah tidak ada. Nah, kenapa? Karena memang tidak sesuai dengan segmen dan sebagainya atau gagal. Ya, karena apa? Tidak bisa melihat peluang. Nah, yang kedua, PT Sony ini kalau di luar negeri terkenal sekali. Ini adalah elektronik, ya elektronik yang sangat terkenal. Dulu itu sangat mahal karena kualitasnya bagus ya. Tetapi di Indonesia tidak cocok, ya. Di Indonesia itu akhirnya tutup, kolaps, dan dia harus pindah ke Malaysia. Karena apa? Ternyata segmen atau peluangnya tidak sesuai dengan kondisi demand-nya, kondisi apa namanya, tren demografinya, atau materialnya mungkin dianggap terlalu mahal, makanya dia tidak bisa bertahan lama. Cakra ini juga sama. Cakra ini adalah produk anak bangsa, mobil yang cuma bertahan beberapa tahun dan selesai. Nah, Petronas ini adalah juga bisnis di apa namanya, bahan bakar bensin ya. Ini di Malaysia sangat terkenal sampai kita tahu ada 2 menara kembar Petronas itu yang terkenal jadi ikonnya Malaysia. Itu pernah masuk ke Indonesia, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Kenapa ya? Artinya tidak cocok, entah itu dari segi apa namanya demografinya, dari pembiayaannya, atau dari tren apa namanya tadi tren dari sumber dayanya tidak cocok semuanya, maka ya tidak akan bisa. Gitu. Jadi sekali lagi kenali dulu tren konsumen, kenali dulu tren demografi atau masyarakatnya. Kalau kita memang ide kita itu sudah ada, tapi kita harus sesuaikan. Sebenarnya nggak terlalu susah dalam hal itu, kita punya ide apa, terus cocoknya untuk konsumen yang tipikalnya seperti apa. Itu yang terpenting. Kenapa? Ya itu tadi, supaya kalau bisnis itu kan antara penjual dan pembeli, antara konsumen dan produsen itu harus menyatu, harus klik. Jadi itu harus dikolaborasi, harus lihat dulu peluang dan kebutuhannya apa. Nah, seperti itu. Baik, nah ini ada list ini. Ini contoh-contohnya inovasi kreativitas tadi seperti ini ya. Kita bisa lihat tinta itu dulu mungkin standar cuma buat nulis, tapi kan saat ini pulpen itu bisa banyak ya, ada senternya, ada lampunya, ada jamnya. Ya kita bisa lihat ya, bisa dipakai untuk macam-macam gitu. Nah, motor juga sama. Ini adalah dulu, sekarang ada motor atau sepeda listrik. Dulu kan sepeda itu harus dikayu sampai beberapa orang ya kan. Ini yang tradisional, tapi muncullah mobil-mobil yang baru. Nah, berikutnya kita juga tahu ini kompetitif. Kalau apa namanya, kita lihat toko dan sebagainya itu dulu kan konvensional sekali. Nah, itu perlu inovasi. Ini adalah bagaimana sebuah bisnis itu harus ada inovasi, ya harus ada inovasi, merancang kembali. Kalau dulu kan toko seperti ini ya, tapi sekarang kan akhirnya adalah supermarket, penjualan online, apalagi saat ini ya di masa pandemi ini kita bisa membeli bahan baku secara online dan sebagainya. Nah, itu perlu analisis ya, proses. Ini adalah inovasi. Zaman dulu mungkin seperti ini, peralatannya sekarang sudah canggih seperti ini. Ya kan? Kita kalau mengeruk tanah itu dulu sampai berhari-hari sampai lama sekali, tapi sekarang dengan alat yang canggih itu sekali keruk. Nah, atau kalau misalnya kita tahu ya mesin penghancur gedung dan sebagainya itu, kalau zaman dulu kan di menghancurkan satu rumah saja bisa butuh waktu berapa lama. Tapi sekarang dengan alat-alat yang canggih, kalau kita mau membangun atau merehab rumah atau membongkar rumah itu bisa menggunakan satu alat yang berapa menit selesai. Nah, itu kecanggihan, itu inovasi. Karena ini lagi-lagi, inovasi ini selalu berkembang, muncul dari zaman dulu itu karena mengikuti tren, mengikuti apa? Mengikuti teknologi, mengikuti kebutuhan. Ya, adanya mesin yang baru tadi, adanya pulpen yang tadi bisa digunakan untuk jam, untuk penggaris, untuk senter dan sebagainya itu karena mengikuti tren, mengikuti kebutuhan apa namanya konsumen. Karena sifatnya dalam bisnis itu adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah itu termasuk yang tadi sepeda. Kalau kita main atau naik sepeda dengan cara yang seperti dulu, itu bisa sampai kantor berapa jam. Tapi dengan adanya motor yang sudah canggih, dengan mesin, dengan matic, dengan
permesinan yang teknologi yang sekarang, yang biasanya ke kantor bisa 3 jam, ternyata cuma sampai kantor hanya setengah jam, di luar macet ya. Terus misalnya perjalanan jauh gitu ya, kita naik mobil, kalau dulu kan mobil itu kan, aduh, zaman kuno dulu tuh kalau kita ikutin sejarahnya itu, mobil itu dari kayu, bahan bakarnya apa. Nah, sekarang tuh udah canggih dengan menggunakan biosolar atau bahan bakar yang canggih, dan juga dengan sudah ada matic, ada listrik lah dan sebagainya, itu bisa ditempuh, bisa terbang. Harusnya kita antar provinsi sampai 3 hari, sekarang bisa dilakukan sampai 6 jam, 5 jam. Itu adalah salah satu bagian dari inovatif sebuah bisnis. Yang terakhir, nih ada catatan dari Alexander Graham Bell, jadi menyatakan bahwa gini, ini kaitannya masih nyambung dengan faktor X. Kalau kita memiliki faktor X, dan ketika satu pintu tertutup, ya, kita tidak boleh menyerah karena biasanya akan ada pintu lain terbuka. Namun biasanya orang itu cenderungnya kalau satu gagal, ya ini ibaratnya gini, kalau satu pintu tertutup udah selesai, dia tidak berusaha mencari pintu lain. Bisnis itu seperti itu. Kalau pada saat kita jalan ternyata tertutup itu artinya sudah ada yang lain, kita nyerah. Padahal masih ada kesempatan yang lain atau masih ada pintu-pintu yang lain yang bisa kita cari. Nah, sekali lagi, banyak orang gagal karena sudah terpaku menyesali pintu yang pertama tutup, sehingga aduh malas lagi deh kita memulai. Nah, kecenderungan kita ya, khususnya orang Indonesia itu tidak mau meluangkan atau lebih mudah patah dulu sebelum dia berjuang. Lebih mudah patah daripada mau bangkit lagi. Nah, itu padahal kalau kita mau gali ide itu banyak sekali yang kita miliki, kita akan menemukan banyak sekali ide yang bisa kita jadikan. Jadi pebisnis yang sukses itu biasanya dia siap gagal. Gagal, mencoba lagi, mencari lagi ide yang cocok apa, mencari lagi terus menggali sampai ketemu benar-benar yang cocok dan sesuai dengan karakter, sesuai dengan faktor kita, faktor X kita ya, sesuai dengan keterampilan. Cuman kayak itu tadi, kebanyakan dari kita, Indonesia khususnya masyarakatnya itu cenderung mudah menyerah. Ya, tapi kita sebagai orang muda, teman-teman sebagai generasi milenial ini harusnya tidak boleh seperti itu. Karena apa? Wawasan Anda lebih luas dari orang-orang konvensional zaman dulu ya. Anda lebih terbuka, lebih linknya banyak, lebih banyak sekali masukan-masukan atau banyak sekali ditemukan ide-ide yang baru. Nah, itu adalah saran dari Alexander, jangan mudah menyerah, teruslah maju dengan ide-ide cemerlang. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Halo, semuanya? Masih ada kan? Silakan bertanya ya, silakan ditanyakan kalau ada yang tidak paham, boleh ditanyakan. Ayo, silakan. Nanti supaya tugasnya nggak kebingungan. Silakan. Halo, ada suaranya? Teman-teman semoga tetap semangat ya, karena jadwal Anda kan malam, ya malam ini. Jadi ya ngantuk-ngantuk harus dipaksakan, tetap semangat supaya teman-teman juga apa ya, resiko konsekuensi kalau kelas karyawan itu seperti ini, ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan, silakan ditanyakan. Oke, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti saya menganggap bahwa teman-teman ini paham semua, benar-benar mengikuti. Nah, kita akan kembali ke kampus. Buat teman-teman, seperti biasa, ada evaluasi dari pertemuan hari ini melalui tugas mandiri. Ya, silakan ke kampus, sudah saya upload materinya. Di sana sudah saya upload materi dan juga PPT-nya, serta ada video, nanti saya upload 2, ada video PPT dan video yang hari ini saya akan upload, tetapi minta tolong mohon dikerjakan tugas-tugas ini. Ya, tugasnya simple, Anda hanya menentukan Anda itu sudah masuk ke kuadran kepribadian yang mana, sehingga dari situ Anda akan cocoknya dengan usaha apa. Nah, sebetulnya ini mudah ya buat kita semuanya. Dari pertemuan 1, 2 itu kan ada tugas. Dan tugas itu kalau nggak salah kan selalu terkait ya. Tugas ini dan itu terkait.
Kalau memang itu sudah benar-benar passion Anda, dan coba kaitkan dengan keterampilan, dengan bakat, dengan karakter, tentunya Anda akan ketemu. Saya pasnya memang di bidang usaha yang sifatnya kreatif, atau jasa, atau analitis, atau pelayanan, dan sebagainya, itu ketahuan. Ya. Terus tolong dijelaskan apa alasan Anda, kok Anda memilih, misalnya gini, sebutkan karakter Anda masuknya introvert dominan, introvert tenang dan sebagainya, jelaskan kenapa Anda seperti itu, jelaskan karakter Anda, terus Anda jelaskan juga kenapa kok Anda milihnya usahanya misalnya usaha analitis gitu, kenapa? Anda bisa jelaskan dan cocoknya Anda pilih yang mana. Nah itu saran saya. Ada lagi pertanyaan? Belum ada, Bu. Benar. Tolong kalau ada pertanyaan, silakan disampaikan di WA Group atau di forum diskusi di e-kampus. Tidak apa-apa. Ya? Bisa ya? Baik, Bu. Baik. Kalau gitu, saya harus ambil gambar dulu. Silakan ditampilkan profilnya. Saya harus ini dulu untuk laporan sebelum saya mengakhiri. Oke, ini untuk laporan kami. Jadi, mana ya? Reni, Sadia, Intan. Nggak ada wajahnya ya. Oke ya, saya ini. Baik, sekali lagi, kalau tidak ada pertanyaan, masih ada waktu. Ya, memang sengaja kita nggak kemalaman supaya nanti teman-teman juga bisa ada dulu materinya. Saya harus akhiri pertemuan kita hari ini. Tetap ya harus mengerjakan tugas. Masih ada waktu sampai ke arah jam 10. Silakan tanya, saya tunggu pertanyaannya. Atau ada masalah yang kurang jelas bisa disampaikan di WA Group atau di e-kampus. Saya tunggu sampai jam perkuliahan selesai. Tapi silakan kembali ke e-kampus, bisa download materi dan bisa download tugas. Baik, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang bermanfaat, tapi saya masih menunggu diskusi kita atau kalau Anda tidak paham silakan disampaikan. Saya akhiri, saya ucapkan terima kasih. Kita bertemu kembali di pertemuan minggu depan dengan asinkronus ya. Oke gitu ya. Baik, terima kasih. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam, Bu. Terima kasih. Selamat malam, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama. Ibu. Oke, baik.